Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida al akhiri bila intiha alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudaw wa shifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal atqiya azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ayuhal netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa selalu mendapat rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendapat penjagaan faham agama dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas salah satu isi daripada buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. Ini nama bukunya ya, atau Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Kata pengantar Rais Am PBNU yaitu almarhum Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji MA Sahal Mahfud rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada beberapa hal yang sangat menarik. Silakan bagi teman-teman yang punya, lihat di halaman 388. Nomor soalnya 343. Di sini ada sebuah persoalan kriteria al-kutub al-mu'tabarah. Ini kalau mau mencari kitab-kitab muktabar atau kitab-kitab yang bisa dibuat pegangan, di sini dipersoalkan al-kutubul mu'tabarah fi masailid diniyah indana ialah kitab-kitab yang muktabarah, yang bisa dibuat ibrah, yang bisa dibuat sebagai pegangan. Menurut kami tentunya adalah para sesepuh atau pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama di zaman dulu, ialah kitab-kitab alal madzahibil arba'ah, yaitu kitab-kitab yang mengikuti 4 imam madhab, antara lain tersebut dalam 1. Kitab Buyah atau Buyatul Mustarsyidin pada halaman 8. Di sini juga ada di kitab Ma'a I'anati Tolibin di juz pertama halaman 17. Ini banyak ya ibarat-ibaratnya. Di sini ternyata beliau-beliaunya, para pendahulu kita, para pengurus-pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, ketika beliau-beliau mau mengambil keputusan, beliau juga merujuk kepada kitab Buyatul Mustarsyidin. Ini kitab Buyatul Mustarsyidin teman-teman ya. Buyatul Mustarsyidin, ini juga kitab Buyatul Mustarsyidin. Dan saya pikir pondok pesantren Jamiah Nahdlatul Ulama pasti mengenal kitab ini, kitab Buyatul Mustarsyidin. Pengarangnya adalah As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi. Jadi kitab Buyatul Mustarsyidin ini dikarang oleh As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi atau bangsa Habaib. Kitab ini dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama yang ada di kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama, sampai-sampai kitab ini dijadikan sebuah ibarat di dalam memutuskan sebuah persoalan hukum. Buktinya kitab ini juga tertera di keputusan Muktamar Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini ya, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Di sini ternyata mengambil rujukannya adalah kitab Buyatul Mustarsyidin salah satunya. Naqala Ibnu Shalahi al-ijma'a ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah ay hatal amal li nafsihi fadlan anil qada'i wal fatwa li adami thiqati binisbatiha li arbabiha.
Ini ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian salah satu isi daripada keputusan Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah berbicara tentang apakah negara kita Indonesia negara Islam. Silakan bagi teman-teman yang punya, lihat pada halaman 185. Nomor persoalan 192. Apakah negara kita Indonesia negara Islam? Soal, apakah nama negara kita menurut syarak agama Islam? Jawab, sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam, walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya. Dalam keputusan Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini jelas negara kita negara Islam. Keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Lagi-lagi ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini ya, Bughyatul Mustarsyidin. Di sini dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini kitab Bughyatul Mustarsyidin merupakan rujukan daripada ulama-ulama kita terdahulu. Dan pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin adalah bangsa Habaib al-masyhur Ba'alawi. Mas'alatu ya kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi fi zamanin minal azmani yasiru dara islamin tajri alaihi ahkamuhu fi dhalika zamani wa ma ba'dahu wa in qata amtina'ul muslimina bistila'il kufari alaihim wa man'ihim min dukhulihi wa ikhrajihim minhu wa hina idzin fatasmiyatuhu daru harbin suratan la hukman fa'ulima anna arda batawi, dalam kurung di sini ya, bahkan dikasih dalam kurung, kalau di sini gak ada, dalam kurung Jakarta, bal wa ghalibu ardi Jawa daru islamin listila'il muslimina 'alaiha qabla al-kuffari. Ini di kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Ba'alawi. Artinya saya tidak mengurangi ya, semua tempat di mana muslim mampu untuk menempatinya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang ditandai berlakunya syariat Islam pada masa itu. Sedangkan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan umat Islam telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam itu penamaannya dengan daerah perang hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah daerah Islam karena umat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan oleh orang-orang kafir. Negara kita Indonesia disebut negara Islam. Ini kata Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdasarkan kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Habaib al-masyhur Ba'alawi. Lalu kita lihat juga di dalam halaman yang berikutnya, pada halaman 222, nomor soalnya 229, kepada anak muslim orang tua bernasihat kamu harus tetap pada agamamu, dan kepada anak Kristen bernasihat kamu harus tetap pada agamamu. Soal, kalau seorang Islam memberi nasihat kepada anaknya yang beragama Islam dengan ucapan kamu harus tetap dalam agamamu, begitu pula pada anaknya yang beragama Kristen dengan ucapan yang sama, apakah si ayah itu menjadi kufur dengan ucapannya itu? Ini penanyanya K atau Kiai mungkin ya, Fakih Gresik. Jawab, kalau tidak ada maksud dengan ucapan itu ridho akan kekristenannya si anak, maka tidak menjadi kufur. Tetapi kalau sengaja ridho atas kekristenannya si anak, maka menjadi kufur dan terlepas dari agama Islam. Keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Lagi-lagi Muktamar NU, para ulama-ulama kita mengambil rujukan kepada kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Ba'alawi. Di sini wa minha annal muslima idza sadara minhu mukaffirun la ya'rifu ma'nahu aw ya'rifuhu
wa dallatil qara'inu ala adami iradatihi aw syakka la yakfuru. Artinya, sesungguhnya seorang muslim jika keluar darinya, ya contohnya seperti ucapan yang mengkafirkan, sementara ia tidak mengetahui artinya atau mengetahuinya, namun ada indikasi yang menunjukkan ketidakinginannya atau ragu-ragu, maka ia tidak menjadi kafir. Dalam artian, kalau orang Islam tidak tahu apa yang ia lakukan, ternyata yang ia lakukan itu kekafiran, maka tidak bisa langsung divonis kafir karena dia memang tidak tahu. Ini rujukannya di kitab Buyatul Mustarsyidin karya Ba'alawi atau Bangsa Habib. Rujukan daripada ulama-ulama kita, Jam'iyah Nahdlatul Ulama dulu. Kemudian kita lihat juga di halaman yang berikutnya, pada halaman 249. Di sini dijelaskan pada soal ke-254, sebab diwajibkan mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Soal, mengapa wajib mengikuti salah satu 4 mazhab? Padahal 4 mazhab itu mengambil dari Al-Quran dan hadis. Dalam kurung Palembang ini ya, mungkin penanyanya orang Palembang. Jawab, kewajiban umat Islam untuk mengikuti salah satu 4 mazhab itu karena dikhawatirkan mencampurkan hak dan batil atau tergelincir dalam kesalahan atau mengambil yang mudah saja. Keterangan dari Buyatul Mustarsyidin. Lagi-lagi, Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita semua yang merasa orang Islam dan berorganisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di sini ternyata para guru kita, para sesepuh-sesepuh kita mengambil rujukan kitab Buyatul Mustarsyidin karya Ba'alawi atau Bangsa Habaib. Di sini dijelaskan, taqlidu mazhabil ghairi yas'abu 'alal ulama'il waqti fadlan an awamihim. Mengikuti mazhab imam lain adalah sulit bagi ulama masa kini, apalagi bagi kalangan awam. Hilangkol, dan hendaknya tidak mencari-cari dispensasi dengan mengambil masing-masing mazhab pendapat yang paling ringan, dan tidak boleh menggabungkan antara dua pendapat yang akan menimbulkan suatu kenyataan yang tidak pernah dinyatakan oleh siapapun dalam kurung dari kalangan ulama. Ini di kitab Buyatul Mustarsyidin. Jadi ulama-ulama kita dulu, para kiai-kiai kita dulu, tauladan kita dulu, para sesepuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama sangat menghargai orang alim seperti As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi. Sehingga kitab ini, kitab Buyatul Mustarsyidin, sering dikutip dan dijadikan hujjah di dalam memutuskan sebuah keputusan di dalam Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama